Menjadi film rebot dari karya Guillermo del Toro, rilisan 2004 lalu, Hellboy 2019 menghadirkan aksi seru dari sosok setengah iblis dalam menghadapi ancaman terhadap kehidupan umat manusia. Disutradarai oleh Neil Marshall, Hellboy sempat diragukan bisa meraih kesuksesan. Pasalnya, Guillermo del Toro sama sekali enggak terlibat di film ini. Dari trailer yang sudah rilis, David Harbour tampil memukau dalam memerankan sosok Hellboy. Terlihat bengis sekaligus konyol, film aksi fantasi satu ini menjanjikan hiburan yang enggak terlupakan. Namun, apakah Hellboy mampu menandingi keberhasilan dari film terdahulu? Harus diakui, plot di Hellboy memiliki potensi yang enggak terbatas. Sayangnya, hal ini enggak dimanfaatkan dengan baik oleh Neil Marshall sebagai sutradara dan di naskah buatan Andrew Crosby. Kalian akan disuguhi sedikit adegan kilas balik di babak awal film. Nimue, seorang penyihir bengis yang hidup di zaman kerajaan Inggris, dieksekusi oleh Raja Arthur. Nggak bisa dibunuh, Raja Arthur memutuskan untuk memisahkan bagian tubuh Nimue dan disembunyikan ke pelbagai pelosok dunia. Cerita berlanjut dengan mengisahkan perjalanan seorang manusia setengah iblis berjuluk Anung Un Rama. Dipanggil ke planet bumi untuk membantu pasukan Jerman memenangkan Perang Dunia Kedua, Hellboy akhirnya diadopsi oleh Profesor Broom, petinggi di Bureau for Paranormal Research and Defense, dan diajarkan menjadi pelindung manusia. Ketika sedang menyelidiki hilangnya seorang agen, Hellboy menyadari bahwa ada kekuatan jahat yang hendak dibangkitkan, yaitu Nimue. Sang protagonis akhirnya harus berperang dengan dirinya sendiri setelah menyadari takdir yang udah tertulis. Plot di film satu ini sebenarnya memiliki banyak potensi yang bisa digali. Didukung akting prima David Harbour sebagai Hellboy, film ini harusnya bisa tampil memukau. Sangat disayangkan, kalian akan dibuat bingung dengan alur cerita yang terlalu cepat. Banyak adegan yang harusnya bisa lebih digali, namun akhirnya terlewatkan. Semuanya hanya seperti menjadi selipan yang terlupakan. Sosok Hellboy yang ikonis seakan enggak mampu membantu film ini untuk tampil memesona. Karakter lain di sekitar Hellboy tidak sanggup memberikan penampilan yang bisa membuat penonton terkesima. Sangat disayangkan, cerita yang terbangun selama 2 jam di film ini harus diakhiri dengan ending anti-klimaks. Ketika sang protagonis dihadapkan dengan villain utama, Neil Marshall memilih untuk mengambil konklusi yang tak terduga, namun gagal memesona jauh dari harapan penonton. Layaknya film terdahulu, Hellboy menjanjikan tontonan syarat aksi yang memancing adrenalin. Untuk hal ini, Neil Marshall enggak tampil mengecewakan. Namun sayang, adegan seru di film satu ini enggak luput dari sensor mengganggu. Dari 2 jam yang tersaji, ada sekitar 5 menit yang hilang terkena sensor. Hellboy mendapatkan rating 17+. Enggak bisa dimungkiri, sensor ini terasa cukup mengganggu. Ketika pertarungan sengit berlangsung, kalian enggak akan disuguhi momen klimaks dengan jelas. Padahal, ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar. Pada film ini, Neil Marshall berusaha untuk memasukkan unsur laga, komedi, dan horor. Hal ini memang berhasil dihadirkan oleh Guillermo del Toro pada film terdahulu, namun enggak sukses diikuti oleh Marshall di proyek reboot ini. David Harbour tampil brilian dengan dialog menarik dan celetukan yang memanjakan penonton, namun secara keseluruhan, cerita di Hellboy enggak mampu memuaskan penonton. Benang merah yang harusnya menjaga alur cerita, seakan enggak terlihat di film ini. Aksi brutal memang terpampang jelas di film ini. Walaupun dipadukan dengan efek visual yang ciamik, semuanya terasa hampa dan enggak berhasil memberikan kesan yang dahsyat ke penonton. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.